Selamat pagi, kami akan mempresentasikan tugas menjelaskan apa itu COVID-5. Di sini kami membuatnya secara berkelompok. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Dipta Oktiasa, NIM 203637, dan teman saya Ide Bagus Anindya Bagaskara, NIM 203631. Jadi pembahasan dalam video ini yang pertama yaitu penjelasan COVID-5, yang kedua prinsip COVID-5, yang ketiga referensi proses COVID-5, yang keempat pemetaan COVID-5, yang kelima proses capability model. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology merupakan framework pengembangan dari COBIT-4 yang dikembangkan oleh ISACA. Framework ini berisi pengelolaan teknologi informasi bisnis suatu perusahaan. COBIT ini merupakan kerangka kerja atau panduan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan semua yang berhubungan. Menurut ISACA 2012, COVID-5 dikembangkan untuk mengatasi beberapa kebutuhan penting. Ada beberapa kebutuhan, yaitu yang pertama, membantu stakeholder dalam menentukan apa yang mereka harapkan dari informasi dan teknologi terkait, seperti keuntungan apa, pada tingkat risiko apa, dan pada biaya berapa dan bagaimana prioritas mereka dalam menjamin bahwa nilai tambah yang diharapkan benar-benar tersampaikan. Yang kedua, mengatasi jumlah informasi yang meningkat serta signifikan. Bagaimana organisasi memilih informasi yang relevan dan kredibel yang akan mengarahkan kepada keputusan bisnis yang efektif dan efisien. Yang ketiga, membahas peningkatan ketergantungan kesuksesan perusahaan pada perusahaan lain dan rekan TI seperti outsource, pemasok, konsultan, klien, cloud, dan penyedia layanan lain, serta pada beragam alat internal dan mekanisme untuk memberikan nilai tambah yang diharapkan. Perbedaan COVID-5 versi sebelumnya. Menurut ISACA 2012, beberapa perbedaan antara COVID-5 dengan versi sebelumnya. Salah satu perbedaannya yaitu COVID-5 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses yang baru dan dimodifikasi dari proses pada versi sebelumnya, serta COVID-5 mengintegrasikan konten pada COVID 4.1, RIS IT dan File IT. Prinsip COVID-5. Yang pertama, meeting stakeholder needs, yaitu untuk mendefinisikan prioritas untuk implementasi, perbaikan, dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik dan dapat ditindaklanjuti untuk disesuaikan dalam konteks tujuan organisasi, tujuan yang terkait TI, tujuan yang akan dicapai enabler. Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, sumber daya, dan risiko. Prinsip yang kedua yaitu covering enterprise end-to-end. Pada prinsip ini, menjelaskan bahwa COVID-5 mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan mulus. Prinsip ini juga meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua layanan TI internal maupun eksternal, dan juga proses bisnis integral dan eksternal. Prinsip yang ketiga yaitu applying a single integrated framework. Sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga organisasi mampu menggunakan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework ISACA seperti COBIT, File IT, RIS IT, BMIS, ITAF, dan lain-lain. Prinsip yang keempat, enabling a holistic approach. Pada prinsip ini, COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Enabler akan
Enabler adalah sekumpulan faktor yang mempengaruhi sesuatu yang akan dikerjakan oleh suatu organisasi atau enterprise. Dalam COVID 5 dijelaskan pada kerangka kerja COVID 5 di dalam 7 kategori enabler, yaitu yang pertama prinsip, yang kedua proses, yang ketiga struktur organisasi, yang ketiga budaya, etika, dan perilaku, yang kelima informasi, yang keenam layanan, infrastruktur, dan aplikasi, yang ketujuh orang, kemampuan, dan kompetensi. Prinsip yang terakhir yaitu separating government from management. Pada prinsip ini, COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Adapun perbedaan antara tata kelola dan manajemen yaitu tata kelola dalam kebanyakan perusahaan. Tata kelola merupakan tanggung jawab dewan direksi di bawah kepemimpinan ketua yang bertugas untuk memastikan tujuan perusahaan dalam dicapai dengan melakukan evaluasi kebutuhan, kondisi, dan pilihan stakeholder, serta bertugas dalam pengambilan keputusan yang sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati. Selanjutnya, manajemen dalam kebanyakan perusahaan. Manajemen merupakan tanggung jawab dari manajemen eksekutif di bawah kepemimpinan CEO yang bertugas untuk merencanakan, membangun, menjalankan, dan memonitor aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan arah dan tujuan yang telah disepakati oleh badan tata kelola. Selanjutnya pembahasan ketiga yaitu model referensi proses COVID-5. COVID-5 mencakup proses model referensi yang mendefinisikan dan menjalankan sejumlah proses tata kelola dan manajemen yang ditemukan di suatu organisasi yang berkaitan dengan aktivitas TI. COVID-5 menyediakan proses referensi umum yang dapat dipahami operasional TI dan manajer bisnis. COVID-5 membagi proses tata kelola dari manajemen TI enterprise menjadi dua proses utama, yaitu tata kelola atau governance yang memuat 5 proses tata kelola akan ditentukan praktek-praktek dalam setiap proses evaluate, direct, dan monitor. Yang kedua, manajemen memuat 4 domain sejajar dengan area tanggung jawab dari plan, build, run, and monitor, atau disingkat PBRM, dan menyediakan ruang lingkup TI yang menyeluruh. Domain ini merupakan evolusi dari domain dan struktur proses dalam COVID 4.1, yaitu Align, Plan, and Organize, atau APO. Selanjutnya Build, Acquire, and Implement, atau BAI. Selanjutnya Deliver, Service, and Support, atau DSS. Selanjutnya Monitor, Evaluate, and Assist, atau MEA. Berikut merupakan gambar dari COVID-5 Process Reference Model, yang dimana pada proses referensi model COVID-5 ini terdiri dari beberapa domain, yaitu yang pertama domain EDM atau domain Evaluate, Direct, and Monitor. Jadi domain ini berurusan dengan tujuan stakeholder dalam melakukan penilaian, optimasi risiko dan sumber daya, mencakup praktek dan kegiatan yang bertujuan untuk mengevaluasi pilihan strategis, memberikan arahan kepada TI, dan pemantauan hasilnya. Adapun domain dalam EDM ini, yang pertama ada EDM 01, yaitu domain ini bertujuan untuk memastikan pengaturan dan pemeliharaan kerangka tata kelola. Yang kedua ada EDM 02, domain ini memastikan penyampaian manfaat. Kemudian EDM 03 memastikan pengoptimal risiko, EDM 04 memastikan pengoptimal sumber daya, EDM 05 memastikan transparansi pemangku kepentingan.
di mana EDM ini terdapat pada bagian paling atas, yaitu Evaluate, Direct, and Monitor. Kemudian lanjut ke domain APO, Align, Plan, and Organize. Jadi, domain ini memberikan arahan untuk penyampaian solusi dan penyediaan layanan dan dukungan. Domain ini mencakup strategis dan taktik dan identitas cara terbaik agar teknologi informasi dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan bisnis. Nah, pada APO ada beberapa domain ataupun subdomain, yaitu APO01 yang bertujuan untuk mengelola kerangka manajemen IT, APO02 mengelola strategi, APO03 mengelola arsitektur bisnis, APO04 mengelola perubahan, APO05 mengelola dokumen, APO06 mengelola anggaran dan biaya, APO07 mengelola sumber daya manusia, APO08 mengelola relasi, APO09 mengelola perjanjian layanan, APO010 mengelola pemasok, APO11 mengelola kualitas, APO12 mengelola risiko, APO13 mengelola keamanan. Dan domain ketiga yaitu domain BAI, Build, Acquire, and Implement. Jadi domain ini memberikan solusi dan pengimplementasian sehingga berubah menjadi suatu layanan. Untuk mewujudkan strategi teknologi informasi, solusi teknologi informasi itu perlu diidentifikasi, dikembangkan, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke proses bisnis. Adapun subdomain pada BAI01 yaitu BAI01 mengelola program dan proyek, BAI02 mengelola kebutuhan, BAI03 mengelola identifikasi solusi dan pembangunan, BAI04 mengelola ketersediaan dan kapasitas, BAI05 mengelola pemberdayaan organisasi perubahan, BAI06 Manage Change, BAI07 Manage Change Accepted and Transition, artinya mengelola penerimaan perubahan dan transisi, BAI08 Manajemen Pengetahuan, BAI09 mengelola aset kepemilikan, BAI010 mengelola konfigurasi. Jadi yang tadi BAI06 mengelola perubahan. Dan lanjut pada domain keempat, yaitu domain Deliver, Service, and Support. Jadi domain DSS ini menyampaikan solusi yang dapat digunakan bagi pengguna air. Jadi domain ini berkaitan dengan penyampaian dan dukungan layanan aktual yang dibutuhkan, yang meliputi pelayanan, serta pengelolaan keamanan dan keberlangsungan, dukungan layanan bagi pengguna, dan manajemen data dan fasilitas operasional. Adapun subdomain di dalamnya yaitu DSS01 mengelola operasi, DSS02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS03 mengelola masalah, DSS04 mengelola keberlangsungan, DSS05 mengelola layanan keamanan, DSS06 mengelola kontrol proses bisnis. Dan yang terakhir ada domain MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Jadi pada domain ini yaitu memonitor semua proses untuk memastikan bahwa pengarahan yang disediakan domain yang sebelumnya diikuti. Jadi semua proses teknologi informasi perlu dinilai secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengontrol kualitas dan kepatuhannya. Adapun subdomain di dalam domain MEA ini, yang pertama MEA01 yaitu memantau dan mengevaluasi serta menilai kinerja dan penyesuaian. MEA02 memantau, mengevaluasi dan menilai sistem pengendalian internal. MEA03 memantau, mengevaluasi dan menilai kepatuhan terhadap persyaratan eksternal. Dan lanjut ke model referensi proses. Nah, pada model referensi proses ini terdapat beberapa tahapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama yaitu initiate program. Jadi tahap ini menjelaskan tentang faktor apa yang mungkin menjadi penggerak
suatu organisasi dan identifikasi faktor pendorong perubahan saat ini. Yang mana tujuan dalam tahap ini memperoleh pemahaman tentang organisasi terdiri dari tujuan, tugas dan wewenang, pendekatan pengelolaan organisasi saat ini, dan konsep program organisasi. Yang kedua, define problems and opportunities. Jadi tahap ini menjelaskan tentang oposisi organisasi saat ini yang berhubungan dengan IT. Organisasi perlu mengetahui kemampuan saat ini dan di mana kekurangan mereka. Hal ini dicapai dengan penilaian kemampuan proses terhadap suatu proses yang dipilih. Jadi tujuan pada tahap kedua ini yaitu untuk menjelaskan tujuan IT dan IT dengan strategi organisasi. Yang ketiga, define roadmap. Jadi define roadmap ini, tahapan ini menjelaskan tentang target perbaikan yang dilakukan organisasi dan analisis gap untuk mengidentifikasi solusi potensial. Tujuan dari tahap ini adalah untuk menetapkan target kemampuan untuk proses yang dipilih. Kemudian yang keempat adalah plan program. Tahap ini menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan organisasi yang berupa solusi perbaikan dan rekomendasi. Jadi tujuan pada tahap ini memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja pada proses yang dipilih sehingga mencapai target. Tahap kelima, execute plan. Jadi tahap ini pelaksanaan solusi yang diusulkan ke dalam praktek suatu proses yang dijalankan oleh organisasi dan dilakukan pemantauan terhadap keselarasan yang ingin dicapai dengan pengukuran kinerja. Tahap 6 yaitu release benefit. Jadi release benefit ini pada tahapan ini menjelaskan tentang keuntungan berkelanjutan yang dapat dari perbaikan tata kelola teknologi informasi pada organisasi. Kemudian tahap 7 atau tahap terakhir yaitu review effectiveness. Jadi tahap ini menjelaskan tentang evaluasi dari setiap pencapaian kesuksesan pada organisasi dan identifikasi tata kelola untuk meningkatkan kebutuhan untuk perbaikan secara terus-menerus. Lanjut ke bahasan yang keempat, yaitu pemetaan COBIT 5.0. Nah, pemetaan COBIT ini ada dua jenis pemetaan. Yang pertama, pemetaan enterprise goal terhadap IT-related goals. Pemetaan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana enterprise goal didukung ke dalam IT-related goal. Jadi, nanti IT-related goal itu disesuaikan dengan domain dari COBIT yang ada pada gambar di slide. Keterangannya, jadi dalam gambar ada P, yaitu artinya primary, dan S artinya secondary. Jadi, dalam gambar ini terdapat 17 IT-related goal, serta hubungan primary maupun secondary antara masing-masing IT-related goal COBIT yang ada dengan panduan enterprise goal secara umum. Kemudian pemetaan yang kedua, pemetaan IT-related goal terhadap proses COBIT 5. Hampir mirip dengan pemetaan yang tadi, namun ini cuma terdiri dari disesuaikan dengan IT-related goal-nya. Tadi enterprise goal dengan IT-related goal. Nah, yang dimana terdiri dari 37 proses COBIT serta hubungan primary maupun secondary antara proses-proses COBIT yang ada dalam panduan IT goal secara umum. Jadi, primary itu artinya memiliki hubungan penting dan merupakan dukungan utama untuk pencapaian tujuan yang berhubungan dengan DI. Secondary masih memiliki hubungan yang kuat namun kurang penting dan merupakan dukungan secondary untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan DI. Lanjut ke pembahasan kelima, proses capability model. Jadi, pada framework COBIT 5 ini yang dikeluarkan oleh ISACA tidak lagi menggunakan maturity level yang ada pada COBIT sebelumnya, itu 4.1. Jadi, maturity level tersebut diganti menjadi proses capability model yang diadopsi dari ISO atau IEC 15504-2. Di mana proses penilaian akan berdasarkan tingkat kemampuan organisasi dalam melakukan proses-proses yang telah didefinisikan pada proses assessment. Nah, bagian ini merupakan proses capability level yang diadopsi dari ISO
atau IEC 15504-2 yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa proses penilaian dalam bagian ini akan berdasarkan tingkat kemampuan sebuah organisasi dalam melakukan proses yang telah didefinisikan dalam model assessment. Nah, dalam COVID 5 ini, adapun tingkatan proses capability model yang dimiliki suatu organisasi, antara lain. Yang pertama itu ada level 0, atau bisa dikatakan incomplete process. Jadi pada organisasi dalam tahap ini tidak melaksanakan proses tata kelola IT yang seharusnya ada atau belum berhasil mencapai tujuan dari proses TI. Level 1, perform process. Jadi organisasi pada tahap ini telah berhasil melaksanakan proses tata kelola TI dan tujuan proses TI tersebut benar-benar tercapai. Level 2, manage process. Jadi organisasi pada tahap ini dalam melaksanakan proses tata kelola TI dan mencapai tujuannya dilaksanakan secara terkelola dengan baik, sehingga ada penilaian lebih karena pelaksanaan dan pencapaiannya dilakukan dengan pengelolaan yang baik. Nah, yang dimana pengelolaan berupa proses perencanaan, evaluasi, dan penyesuaian untuk ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan level 3, Stabilization process. Stabilize process. Jadi organisasi pada tahap ini merupakan memiliki proses-proses tata kelola IT yang sudah distandarkan dalam lingkup organisasi secara keseluruhan. Artinya sudah memiliki standar proses yang berlaku di seluruh lingkup organisasi. Kemudian level 4 yaitu predictable process. Jadi organisasi pada tahap ini telah menjalankan proses tata kelola TI dalam batasan-batasan yang sudah pasti, dan proses yang dijalankan telah memiliki hasil. Batasan-batasan yang ada dihasilkan dari pengukuran yang telah dilakukan pada saat pelaksanaan proses TI sebelumnya. Kemudian level 5, optimizing process. Pada tahap ini, organisasi telah melakukan inovasi-inovasi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuannya. Di samping penjelasan level-level tadi, di kanan slide ada gambar yaitu COVID 5 Process Capability Model yang digunakan saat ini. Sekian presentasi saya dengan teman saya. Jika ada tutur kata yang salah dan tidak enak didengar ataupun disimak serta tidak sesuai dengan keinginan Anda ataupun dalam hati Anda, mohon maaf. Sekian dari saya dan teman saya. Terima kasih.